Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ningsih, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, materi tentang anestetika. Yang kedua, tentang antidepresi. Dan yang ketiga, tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang anestetika. Pengertian dari anestetika adalah obat yang digunakan dengan maksud untuk menimbulkan anestesia, yaitu adanya kondisi mati rasa atau kehilangan kesadaran. Anestetika ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah anestetika umum dan yang kedua anestetika lokal. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, anestetika umum. Anestetika umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai pada derajat tertentu. Contoh senyawa obat golongan anestetika umum ada 2. Yang pertama adalah anestetika parenteral. Contoh obatnya tiopental, propofol, ketamin, dan etomidad. Yang kedua, anestesi inhalasi atau gas. Contoh obatnya enfluran, sevofluran, isofluran, dinitrogen monoksida, dan halotan. Yang kedua, anestetika lokal. Anestetika lokal ini adalah jenis anestesi yang sering digunakan untuk operasi ringan, biasanya melibatkan sebagian kecil dari area permukaan tubuh. Anestetika lokal lebih aman jika dibandingkan dengan anestetika umum, karena kerjanya dominan lokal. Contoh senyawa obat golongan anestetika lokal terbagi menjadi 2. Yang pertama, anestesi topikal. Contoh obatnya tetrakain, lidokain, benzokain, proksimetakain, dan oksibuprokain. Yang kedua, anestesi infiltrasi atau injeksi. Contoh obatnya lidokain dan bupipakain. Mekanisme kerja obat dari anestetika umum yaitu bekerja dengan menekan fungsi saraf pusat di berbagai lokasi di otak, yang tentu saja mengatur sejumlah aktivitas organ tubuh, terutama organ somatis otot rangka. Sedangkan mekanisme kerja obat anestetika lokal yaitu mencegah transmisi impuls saraf dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Efek samping obat anestetika umum: mual dan muntah, mulut kering, sakit tenggorokan, suara serak, rasa kantuk, menggigil, sulit buang air kecil, kebingungan, dan timbul nyeri serta memar di area yang disuntikan atau dipasang infus. Efek samping obat anestetika lokal: rasa nyeri, ruam, serta pendarahan ringan di area suntikan, sakit kepala, pusing, kelelahan, dan penglihatan kabur. Interaksi obat golongan anestetika umum. Yang pertama, penggunaan bersamaan dengan fentanyl akan memberikan efek sinergis yang menyebabkan hipotensi. Yang kedua, penggunaan isofluran dengan dobutamin dan dopamin
akan berpotensi meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung menjadi lebih cepat dan hipertensi. Yang ketiga, dapat meningkatkan resiko kejang jika digunakan bersama dengan teofilin. Yang keempat, memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obat fenobarbital. Interaksi obat golongan anestetika lokal. Yang pertama, meningkatkan potensi blokade otot non-depolarisasi. Yang kedua, pemberian bersamaan dapat meningkatkan potensi masing-masing dari obat. Yang ketiga, simetidin dan propanolol akan menurunkan aliran darah hepatik dan bersihan lidokain. Yang keempat, level lidokain yang lebih tinggi dalam darah dapat meningkatkan potensi intoksikasi. Contoh sediaan anestetika umum yang beredar di pasaran, di antaranya ada ketamin, isofluran, tiopental, propofol, dan sevofluran. Contoh sediaan anestetika lokal yang beredar di pasaran, di antaranya ada lidokain, benzokain, dan bupipakain. Selanjutnya masuk materi kedua, yaitu antidepresi. Antidepresi adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati depresi, di mana depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, serta hilangnya rasa senang. Penggolongan obat antidepresi terbagi menjadi 4. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Obat-obatan ini kerjanya lebih spesifik. Yang kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin merupakan pilihan utama untuk mengobati depresi. Yang ketiga, antidepresan atipikal merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan obat jenis lainnya. Yang keempat, inhibitor monoamin oksidase. Obat-obatan ini banyak menimbulkan interaksi dengan makanan. Mekanisme kerja dari keempat golongan obat antidepresi. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Yang kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, yaitu menghambat penguraian serotonin secara selektif. Yang ketiga, antidepresan atipikal, bekerja menyerupai serotonin. Yang keempat, inhibitor monoamin oksidase, yaitu menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Efek samping golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin diantaranya kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, serta peningkatan berat badan. Efek samping golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin ada 2, gangguan saluran cerna dan gangguan fungsi seksual. Efek samping golongan antidepresan atipikal diantaranya gangguan saluran cerna, peningkatan berat badan, efek antikolinergik, hipotensi ortostatik, dan gangguan fungsi seksual. Efek samping golongan inhibitor monoamin oksidase ada 4, yaitu gangguan saluran cerna, peningkatan berat badan, hipotensi ortostatik, dan gangguan fungsi seksual.
Interaksi obat golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Di sini saya ambil contoh amitriptilin. Interaksi obatnya 1. Meningkatkan risiko aritmia jika dikonsumsi dengan obat anti aritmia seperti amidaron. Yang kedua, berisiko mengurangi efek klonidin. Yang ketiga, mengurangi kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan barbiturat dan rifampicin. Interaksi obat golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Contohnya fluoxetine. Interaksi obatnya 1. Berisiko menyebabkan sindrom serotonin yang berakibat fatal jika dikonsumsi dengan obat serotonin lain seperti tramadol dan fentanyl. Yang kedua, meningkatkan risiko perdarahan jika dikonsumsi dengan aspirin, obat antiinflamasi steroid, misalnya diklofenak atau warfarin. Interaksi obat golongan antidepresan atipikal. Contohnya bupropion. Interaksi obatnya 1. Meningkatkan risiko terjadinya kejang jika digunakan bersama antipsikotik, teopilin, atau kortikosteroid. Yang kedua, menurunkan aktivitas bupropion bila digunakan dengan karbamazepin. Interaksi obat golongan inhibitor monoamin oksidase. Contohnya phenelzin. Interaksi obatnya akan berinteraksi dengan levodopa, buspiron, obat antidepresan seperti sertralin dan fluoxetine. Contoh obat golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin yang beredar di pasaran. Di antaranya amitriptilin, duloxetin, venlafaxine, dan pramin. Contoh obat golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin yang beredar di pasaran, di antaranya citalopram, fluoxetine, sertralin, escitalopram, dan fluvoxamine. Contoh obat golongan antidepresan atipikal yang beredar di pasaran, di antaranya ada bupropion dan mirtazapin. Contoh obat golongan inhibitor monoamin oksidase yang beredar di pasaran, di antaranya selegilin dan moklobemin. Baiklah, sekarang kita masuk materi ketiga, yaitu tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Pembagian sistem saraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini memiliki ganglion dan simpul saraf, yakni sepanjang tulang terhadap belakang anterior. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis, yaitu berupa batangan yang berhubungan dengan ganglia yang menyebar ke seluruh tubuh. Penggolongan obat sistem saraf otonom terbagi menjadi 4. Yang pertama, simpatomimetik, merupakan senyawa stimulan yang meniru efek agonis endogen pada sistem saraf simpatis. Yang kedua, simpatolitik, dapat menurunkan tekanan darah
melalui hambatan terhadap pusat vasomotor di otak dengan mengurangi simpati secara sentral. Yang ketiga, parasimpatomimetik merupakan zat-zat yang menimbulkan efek yang sama dengan efek yang terjadi bila saraf parasimpatik dirangsang dan melepaskan asetilkolin pada ujung-ujung neuronnya. Yang keempat, parasimpatolitik dapat menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin. Mekanisme kerja dari keempat golongan obat sistem saraf otonom. Yang pertama ada simpatomimetik, bertindak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, simpatolitik, menurunkan aktivitas saraf simpatis. Yang ketiga, parasimpatomimetik, bekerja menyerupai neurotransmitter asetilkolin. Yang keempat, parasimpatolitik, menghambat efek asetilkolin. Penggolongan simpatomimetik ada 4, yaitu inhibitor monoamin oksidase, contohnya tranilsipromin dan pargilin. Yang kedua, inhibitor COM, contohnya entacapone. Yang ketiga, agonis tidak langsung, contohnya ephedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. Yang keempat, ada agonis langsung, terbagi menjadi 2, agonis alfa dan agonis beta. Efek samping golongan simpatomimetik di antaranya gelisah, nyeri kepala, takikardia, dan jantung berdebar-debar. Interaksi obat simpatomimetik, contohnya ephedrin. Interaksi obat 1. Ephedrin bersifat antagonis jika digunakan bersama penghambat alfa atau beta. Yang kedua, kombinasi ephedrin dengan obat golongan inhibitor monoamin oksidase dapat menyebabkan reaksi yang mengancam jiwa. Contoh obat simpatomimetik ada ephedrin, entacapone, dan clonidin. Penggolongan simpatolitik terbagi menjadi 2. 1. Menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanannya, contohnya reserpin, guanetidin, dan betanidin. Yang kedua, antagonis adenoreseptor, contohnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, alpha blocker, contoh obatnya phenoxybenzamin, pentolamin, dan prazosin. Yang kedua, beta blocker, contoh obatnya propanolol, nadolol, timolol, pindolol, dan carvedilol. Serta ada juga yang beta 2, yaitu atenolol, acebutolol, dan metoprolol. Efek samping simpatolitik ada 2. Yang pertama, hipotensi postural dan sinkop. Yang kedua, bradikardia dan peningkatan resistensi saluran napas. Interaksi obat simpatolitik, contohnya reserpin. Interaksi obatnya 1. Peningkatan efek hipotensi dengan diuretik tiazid dan antihipertensi lainnya. Yang kedua, dapat menyebabkan eksitasi dan hipertensi pada pasien yang menerima monoamin oksidase inhibitor.
Contoh obat simpatolitik ada reserpin, propanolol, dan atenolol. Ini cuma beberapa saja yang disebutkan. Penggolongan parasimpatomimetik terbagi menjadi dua. Yang pertama, parasimpatomimetik langsung, contohnya karbakol dan pilokarpin. Yang kedua, parasimpatomimetik tidak langsung, contohnya neostigmin, fisostigmin. Ini digunakan untuk pengembalian kontraksi otot pasca operasi. Ada juga rifastigmin dan donepezil, yaitu untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien Alzheimer. Efek samping golongan parasimpatomimetik di antaranya kram perut, sulit mengakomodasi mata, diare, dan hipotensi. Interaksi obat parasimpatomimetik, contohnya pilokarpin. Interaksi obatnya: 1. Meningkatkan efek pilokarpin jika digunakan dengan penotiazin, antihistamin dan antidepresan trisiklik. 2. Menurunkan efek obat antikolinergik seperti trihexyphenidyl. Contoh obat parasimpatomimetik ada pilokarpin, neostigmin, dan rifastigmin. Penggolongan parasimpatolitik ada 4. Yang pertama, menghambat sekresi bronkus. Contohnya ada atropin, biasanya digunakan untuk pramedikasi anestesi dan impak miokardia akut. Yang kedua, menghambat sekresi asam lambung. Contohnya piranzepin, biasanya digunakan untuk tukak lambung. Yang ketiga, bronkodilatasi. Contohnya ipratropium bromida, biasanya digunakan untuk bronkitis kronis. Yang keempat, spasmolitik. Contohnya N-butil skopolamin, biasanya digunakan untuk kolik biliar dan renal. Efek samping parasimpatolitik di antaranya konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna, dan serostomia. Interaksi obat parasimpatolitik, contohnya atropin. Interaksi obatnya: 1. Berisiko menimbulkan efek samping obat digoxin. 2. Berisiko menimbulkan keluhan hipertensi dan gangguan detak jantung jika digunakan dengan phenylephrine. 3. Berisiko menimbulkan efek samping obat atropin jika digunakan dengan quinidin, antidepresan, dan antihistamin. Contoh obat parasimpatolitik ada atropin dan ipratropium bromida. Demikianlah penjelasan materi tentang anestetika, antidepresi, dan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.